Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama lagi bersekutu menikmati hadirat Tuhan pada kesempatan ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di tengah-tengah situasi yang kami hadapi saat ini, kami masih boleh dipersekutukan oleh Tuhan. Sekalipun kami berjauhan, tapi Roh-Mu menyatukan kami di dalam Engkau Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa supaya kami sungguh-sungguh dapat memahami kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu akan menuntun kami, memperbaharui hidup kami, bahkan menolong kami, menguatkan kami. Mari Tuhan Yesus berbicaralah kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai pasal 5, ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman kita, tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Tema bagi kita pada hari ini adalah jangan tawar hati. Bapak Ibu, tawar hati itu adalah kehilangan semangat, atau boleh saya katakan seorang yang tawar hati adalah orang yang kehilangan gairah hidup, orang yang sudah menjadi apatis. Nah, ada banyak sebab mengapa seseorang bisa menjadi tawar hati. Hal itu bisa disebabkan oleh karena mungkin dia mengalami kegagalan dalam bisnis atau usaha, atau juga studi. Juga mungkin oleh karena adanya masalah yang terus-menerus silih berganti, atau boleh saya katakan bertubi-tubi datang dalam hidupnya. Orang bisa juga menjadi tawar hati oleh karena ada sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau doa yang tidak kunjung terjawab, atau juga bisa karena harapan atau cita-cita atau keinginan kita tidak terpenuhi. Dan berbagai macam alasan lain
yang bisa menyebabkan kita menjadi tawar hati. Mengapa kita tidak boleh tawar hati? Karena firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 24 ayat 10, dikatakan di sana, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Karena itu, saya percaya tidak ada seorang pun yang mau dikatakan orang lemah. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita tawar hati, ketika kita berada di dalam pergumulan yang berat, maka dikatakan di sana, kecillah kekuatanmu. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita tidak berdaya, bahkan dikatakan kita adalah orang lemah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan pada kesempatan ini kita mau belajar bagaimana supaya kita tidak tawar hati. Ya, bagaimana supaya kita tidak tawar hati? Kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus, ada begitu banyak kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Bahkan di dalam pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-8, di sana dijelaskan bagaimana kehidupan, penderitaan, kesulitan, pergumulan yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi juga di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai seterusnya. Juga di dalam 2 Korintus pasal 11, dimulai dari ayat 23 sampai ayat 29, di sana dijabarkan betapa banyaknya pergumulan yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi firman Tuhan katakan begini, sebab itu kami tidak tawar hati. Rasul Paulus dan rekan-rekan kerjanya mengatakan, kami tidak tawar hati. Mengapa? Sekalipun dalam pergumulan yang begitu besar, pergumulan yang begitu sulit dihadapi, Rasul Paulus katakan, kami tidak tawar hati. Pasti Bapak Ibu ada sesuatu yang dimiliki yang membuat mereka tidak tawar hati. Nah, yang pertama kita melihat di dalam ayat yang pertama dari pasal 4. Di sana dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ini kunci pertama, rahasia pertama untuk seseorang tidak mengalami tawar hati ketika dalam kesulitan hidup, ialah kemurahan Allah. Kemurahan Allah yang kita terima pada saat kita menjadi percaya kepada Yesus. Pada saat kita diselamatkan oleh karena kemurahan Allah. Kemurahan itu juga yang menjadi bagian hidup kita. Kemurahan Allah itu juga yang menjadi bagian hidup kita ketika kita menghadapi kesulitan hidup. Jadi kita tidak hanya menerima kemurahan Allah, belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan hanya untuk menyelamatkan hidup kita, hanya untuk menebus kita. Tetapi dalam menjalani hidup ini pun Tuhan sediakan bagi kita kemurahan Allah demi kemurahan. Saudara, Rasul Paulus dan rekan-rekannya layak untuk melayani Tuhan, layak untuk bekerja keras. Mereka pantas, mereka mampu, bukan karena kekuatan mereka. Mereka bisa bertahan bukan karena kekuatan mereka, tapi oleh karena kemurahan Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemurahan Tuhan itu yang diberikan kepada kita untuk memampukan kita menghadapi situasi bergumulan yang ada. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki bulan yang ketiga. Bulan yang ketiga menghadapi pandemi. Saudara, ada begitu banyak orang yang menjadi frustrasi, bahkan bisa menjadi depresi. Ada begitu banyak orang yang sudah menjadi putus asa, kehilangan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Saudara,
kita punya Allah yang hidup. Dia yang menyelamatkan kita. Dia juga yang memberikan kita kemurahannya supaya kita mampu menghadapi situasi sesulit apapun. Karena itu, ini rahasianya. Kemurahan hati Allah itu membuat kita tidak menjadi tawar hati. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat di sini dikatakan, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana supaya kita tidak tawar hati? Di sini dikatakan manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Bapak Ibu, bagaimanapun kekuatan kita, kemampuan kita, yang namanya manusia, dari hari semakin hari, fisik kita ini akan semakin merosot. Itu adalah sesuatu yang alamiah, sesuatu yang wajar. Jadi kita tidak bisa mengelak kalau jasmania kita ini akan semakin merosot. Tidak bisa. Meskipun kita mungkin berusaha dengan berbagai cara, dengan berolahraga, bahkan dengan memperbaiki keadaan tubuh kita, keadaan fisik kita, dengan ke salon, dengan pengobatan, dengan vitamin, dengan makanan-makanan sehat. Kita berusaha supaya kita tetap semakin kuat secara fisik. Tetapi yang namanya manusia, dari hari ke hari dia akan menuju kepada masa di mana fisiknya akan semakin hari akan semakin merosot. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan bertambahnya usia kita, semakin tua, pendengaran kita semakin kurang, penglihatan kita semakin berkurang, bahkan kekuatan kita semakin kurang. Juga selera makan tentunya berkurang. Tetapi Bapak Ibu, ada hal yang bisa kita cegah. Kalau secara fisik kita tidak bisa cegah untuk tidak merosot, secara batiniah kita bisa cegah. Dan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa menghadapi situasi sesulit apapun yang membuat kita tidak tawar hati. Tapi Bapak Ibu, sangat disayangkan bahwa banyak orang Kristen semakin tua bukan semakin dibaharui dari hari ke hari. Fisiknya semakin merosot, batiniahnya juga semakin merosot. Sehingga pergumulan sekecil apapun membuat mereka putus asa, membuat mereka kecut hati, membuat mereka kecewa, bahkan membuat mereka menjadi tawar hati. Nah, jadi rahasia yang kedua di sini, supaya kita tidak tawar hati, manusia batinnya kita harus diperbaharui dari hari ke hari. Jangan hanya memperhatikan manusia lahiriah kita semata-mata. Jangan hanya kita pergi ke salon, kita memperhatikan apa yang penting supaya kita kelihatan kuat, supaya kita semakin kuat, semakin cantik, mempercantik diri. Tidak apa-apa, tetapi itu tidak cukup Bapak Ibu. Kita perlu terus-menerus memperhatikan kehidupan batinnya kita. Kita perlu batinnya kita dibaharui dari hari ke hari. Bapak Ibu lihat, dari hari ke hari, ini penting. Bukan dari minggu ke minggu, bukan dari bulan ke bulan, bukan dari tahun ke tahun, tapi dari hari ke hari. Saudara, dalam pasal 4 ayat 7 berkata, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Harta apa yang dimaksud? Harta ini kami punyai, yaitu Injil. Injil itu ada disimpan di dalam bejana tanah liat.
Saudaraku, kita digambarkan seperti bejana yang terbuat dari tanah liat. Bejana tanah liat yang kalau tersenggol sedikit bisa menjadi retak, atau kalau jatuh bisa menjadi hancur. Untuk menggambarkan betapa rapuhnya sebenarnya manusia itu. Digambarkan sebagai bejana tanah liat, betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Betapa tidak berdayanya kita. Tetapi kita melihat di sini ada Injil yang ada di dalam bejana tanah liat itu. Ada kekuatan Allah, karena dikatakan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Bahkan dikatakan di sini supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah. Melimpah artinya Bapak Ibu keluar. Artinya melampaui. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar di sini. Jadi Injil itu kekuatan Allah yang diberikan buat kita. Kekuatan Allah. Nah, firman Tuhan itu kekuatan Allah. Firman Tuhan itu kekuatan Allah. Itulah yang terus-menerus memperbaharui hidup kita. Hubungan dengan Tuhan secara pribadi, secara terus-menerus, itulah yang membuat batinnya kita dibaharui dari hari ke hari. Saudara, kita akan gampang putus asa. Kita manusia yang rapuh. Kita akan gampang kecewa. Kita tidak punya kekuatan apa-apa dalam menghadapi kesulitan. Tetapi jika kita mau memiliki kekuatan itu terus-menerus dalam diri kita, mari kita jalin hubungan dengan Tuhan. Saudara, seperti kita membutuhkan makanan, asupan gizi untuk tubuh jasmania kita, untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dari tubuh kita, bahkan untuk memberikan kita kekuatan. Maka kita juga butuh firman Tuhan. Firman Tuhan setiap hari, Bapak Ibu, bukan setiap minggunya. Setiap hari kita butuh firman Tuhan untuk memperbaiki hidup kita dari hari ke hari, sehingga batinnya kita dari hari ke hari dibaharui. Jadi kekuatan Allah yang melimpah itu akan keluar dalam menghadapi kesulitan. Kekuatan Allah yang ada di dalam diri kita lewat firman Tuhan, lewat hubungan kita dengan Tuhan tiap-tiap hari, itu akan keluar memampukan kita mengatasi persoalan apapun. Saudara, melalui berjalan bersama dengan Allah, bersekutu dengan Tuhan setiap hari, proses pembaharuan budi kita, proses pembaharuan batinnya kita terus kita alami. Bahkan kita melihat bahwa proses itu juga terjadi tidak hanya lewat hubungan kita dengan Tuhan, tapi proses pembaharuan itu juga ternyata terjadi lewat apa? Lewat pergumulan hidup. Dikatakan di sana, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Kata mengerjakan. Jadi kesulitan hidup itu ternyata mengerjakan dalam diri kita, bukan untuk menghancurkan diri kita. Kesulitan hidup mengerjakan di dalam diri kita sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Itulah proses Tuhan dalam diri kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang menarik. Kata mengerjakan ini sesuatu yang menarik. Jadi ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berada di dalam pergumulan yang cukup berat, jangan Bapak Ibu berpikir bahwa Tuhan ingin membinasakan saudara, bahwa Tuhan membenci saudara. Tapi ternyata di sini firman Tuhan katakan bahwa penderitaan itu mengerjakan. Tuhan mengerjakan bagi kita sesuatu yang bernilai kekal, sesuatu yang mulia lewat apa? Lewat kesulitan hidup. Inilah yang sering
seringkali kita tidak pahami, yang membuat kita bersungut-sungut ketika ada kesulitan datang dalam hidup kita. Ada kekecewaan, bahkan kita bisa jadi mundur dari Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi lihat di sini katakan mengerjakan. Tuhan mengerjakan bagi saya dan bagi Bapak Ibu sesuatu yang bernilai untuk kekekalan, sesuatu yang mendatangkan kemuliaan lewat penderitaan. Justru Bapak Ibu, mari kita belajar sesuatu yang tidak mengenakan dalam daging kita secara fisik, sesuatu yang tidak kita sukai, ternyata itu membuat sesuatu yang bernilai untuk batiniah kita. Karena itu mari kita belajar supaya ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan sebesar apapun, bahkan pandemi yang kita hadapi saat ini, kita harus mengatakan Tuhan sedang mengerjakan, Tuhan sedang memperbaiki hidup saya, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam diri saya yang jauh lebih bernilai. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga kita melihat dikatakan di sana, ya, mengapa Rasul Paulus katakan kami tidak tawar hati. Dikatakan di dalam masih ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, saudara, dalam terjemahan aslinya dikatakan sebab penderitaan ringan, ya, penderitaan ringan yang sesaat saja, penderitaan ringan yang sementara. Bukan, jadi berbeda dengan apa yang kita baca di sini. Sebab penderitaan ringan dan sementara. Wow, Rasul Paulus bisa melihat itu penderitaan ringan. Coba kita lihat bahwa di dalam kehidupan Rasul Paulus, saya sudah katakan tadi, begitu banyak penderitaan. Sejak dia diselamatkan oleh Tuhan, sejak dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan pun sudah katakan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kita akan lihat dalam Kisah Rasul pasal 9 itu jelas dikatakan bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan. Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-16 katakan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara, dikatakan penderitaan ringan dan sementara. Ringan. Tidak ada yang ringan secara manusiawi yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Ya. Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 12, 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Penderitaan yang dialami Paulus di penjara, didera di luar batas. Ya. Kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali disesah. Saudara tahu 39 kali 5 disesat, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di laut, diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu, berjeri lelah, bekerja berat, kerap tidak tidur, lapar, dahaga, berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Bahkan dikatakan ditindas, dianiaya, dihempaskan terus-menerus, diserahkan kepada maut. Apalagi yang kurang. Tapi dia mampu katakan itu penderitaan ringan dan sementara. Oh, bagi saya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sementara. Sejak dia bertobat sampai kepada matinya, dia terus mengalami penderitaan. Tapi dia katakan itu sementara. Mengapa, saudara? Mengapa? Karena dia membandingkan itu dengan kemuliaan
dan juga dengan kekekalan. Itu sebabnya dikatakan jauh lebih, dikatakan di sana, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi bagi Rasul Paulus, ya, mengapa dia katakan penderitaan ringan dan sementara? Oleh karena dia membandingkan sukacita besar, ya, kemuliaan yang sangat luar biasa, yang bersifat kekal. Dia dapat pahami itu, Bapak Ibu, yang tidak akan pernah berhenti, sukacita yang tidak akan pernah berhenti, kemuliaan yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya dia mampu katakan penderitaan ringan dan sementara. Orang yang mampu melihat kepada hal yang tidak kelihatan sekarang adalah orang yang mampu menghadapi persoalan hidup. Jika mata kita hanya tertutup kepada yang bersifat sementara, penderitaan yang saat ini kita kerja, yang kita alami, kesulitan yang kita alami, kalau kita hanya berfokus ke situ, maka kita tidak akan mungkin bisa kuat. Pasti kita akan tawar hati. Tetapi ketika kita melihat bahwa ada kemuliaan kekal, ada sukacita yang tidak akan pernah berhenti, sukacita yang sangat luar biasa, yang tidak terlihat saat ini, tapi itu akan kita alami ketika kita berada di surga. Saudara, jika kita mampu melihat yang tidak kelihatan, mata kita bisa memandang kepada apa yang Tuhan siapkan bagi kita, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang tawar hati. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar supaya kita juga tidak tawar hati. Saya berpikir sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, 1/10 dari penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus pun saya belum alami. Saudara, bahkan banyak mungkin di antara kita yang menderita bukan oleh karena nama Tuhan. Kita menderita oleh karena kesalahan kita sendiri. Nah, saudara, penderitaan Rasul Paulus di sini adalah karena nama Tuhan. Oleh karena kebenaran firman Tuhan, oleh karena Injil Yesus Kristus. Karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar. Kita mau siap menderita oleh karena kebenaran. Menderita karena kebenaran. Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dikatakan oleh Rasul Paulus. Jauh lebih besar. Ini yang membuat dia mampu menghadapi situasi yang sulit. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan bahwa penderitaan orang percaya itu menjadi alat, menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Ingat ya Bapak Ibu. Jadi kata mengerjakan tadi dipakai oleh Tuhan untuk memproses hidup kita makin hari makin hidup berkenan kepada Tuhan. Yang berikutnya kita melihat mengapa Rasul Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Karena bagi Rasul Paulus ada jaminan, kepastian akan tempat di surga. Kepastian akan keselamatan itu menjadi sesuatu yang sangat, sesuatu yang begitu kuat, memberikan kemampuan kepada dia, memberikan pengharapan kepada dia untuk dapat menghadapi segala keadaan.
kepastian dalam ayat yang berikutnya dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, jadi ada kepastian keselamatan, kepastian bahwa Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga baginya. Di sana tidak ada keraguan, di sana tidak ada mudah-mudahan, saudara. Itulah kekristenan. Dalam kekristenan tidak ada mudah-mudahan. Yang ada adalah kepastian. Saudara, kepastian ini sangat dimiliki oleh Rasul Paulus. Jelas dikatakan di sana, Allah telah, bukan akan. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia, suatu kediaman yang bersifat kekal. Saudara, kita di bumi ini hanya bersifat sementara, tetapi ketika kita selesai dari bumi ini, ada dua tempat yang bersifat kekal, tempat di surga dan juga tempat di neraka. Tapi puji Tuhan, bagi kita, setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita punya kepastian itu. Oleh karena Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang selesai? Jalan keselamatan sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib lewat kematian dan kebangkitannya. Sudah selesai. Kita bersyukur, kita boleh percaya kepada Yesus, membuat kita meyakini. Saudara, bukan nanti baru kita tahu bahwa kita punya tempat di surga, tapi saat kita di bumi ini harus sudah mengetahui, harus sudah ada kepastian bahwa kita punya tempat di surga. Tidak ada keraguan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya saya katakan tadi, kepastian akan tempat di surga memberikan pengharapan yang menjadi satu kekuatan, dorongan yang kuat untuk kita terus mengalami kemenangan dalam persoalan hidup. Firman Tuhan menggambarkan tubuh kita sebagai kemah. Kita tahu dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, mereka berada di kemah-kemah yang sebentar dibongkar. Saat mereka akan berangkat, kemah itu dibongkar. Saat mereka berhenti, kemah itu kembali dibangun. Bapak Ibu, kemah untuk menggambarkan kepada kita, Bapak, untuk menyatakan kepada kita bahwa tubuh kita disebut kemah itu menunjukkan yang bersifat sementara. Ya. Tapi ada hal yang tidak bersifat sementara, ada hal yang bersifat kekal dalam tubuh kita. Itulah roh kita, jiwa kita. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu sudah memiliki jaminan ini, jaminan kepastian keselamatan itu? Saudara, Yesus sudah menawarkan kepada kita, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus sendiri adalah jalan itu, Yesus sendiri adalah hidup itu, Yesus sendiri adalah kebenaran itu. Jika Bapak Ibu menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kepastian keselamatan itu Bapak Ibu miliki. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan jaminan, dan itu menjadi sesuatu yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi kesulitan apapun. Yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat di dalam bagian ini, mengapa Rasul Paulus tidak tawar hati. Kita lihat di dalam ayat yang kelima, dikatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Allah yang memberikan kepada kita roh, mengaruniakan kepada kita Roh Kudus
sebagai jaminan, sebagai panjang. Saudara, kita bersyukur kita belum menikmati keselamatan itu saat di bumi ini secara sempurna. Tapi bagaimana kita tahu bahwa keselamatan itu akan kita nikmati secara sempurna? Ada panjang, itulah Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Ya, jaminan. Ketika kita menerima Roh Kudus dalam diri kita, ketika kita mengalami pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, menerima pribadi Roh Kudus dalam diri kita, Bapak Ibu, itu menjadi jaminan. Jaminan bahwa kita diselamatkan. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan ini berkata, sebagai jaminan segala sesuatu, berarti tidak hanya jaminan keselamatan. Ya, saudara, apa fungsi peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Roh Kudus diberikan sebagai penghibur, sebagai penolong. Ya, saudara, inilah yang akan memberikan kita kekuatan. Jadi Roh Kudus tidak hanya menjadi panjar, jaminan bagi kita untuk hidup yang kekal, tapi Roh Kudus itu juga menjadi pertolongan bagi kita. Dialah penolong kita. Dia yang menolong, yang menguatkan kita saat kita berada di dalam pergumulan yang sesulit apapun. Roh Kudus menjadi penolong. Jadi kita lihat di sini bahwa Roh Kudus tidak hanya berperan untuk keselamatan kita sebagai panjang, tapi Roh Kudus itu dikatakan kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Bapak Ibu, mari kita belajar, ya, bahwa termasuk kekuatan dalam menghadapi penderitaan di bumi yang bersifat sementara ini, ada kekuatan melalui Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur. Ini alasan untuk kita tidak menjadi tawar hati. Kalau dari kekuatan fisik kita tidak akan mungkin mampu. Tapi ada Roh Kudus sebagai pribadi Allah Tritunggal itu yang memberikan kita pertolongan, kekuatan. Mari, firman Tuhan katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kami tidak berfokus kepada yang bersifat sementara, tapi fokus kami kepada yang bernilai kekal, kepada kemuliaan yang jauh lebih besar. Inilah orang-orang yang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah sebabnya dikatakan kami tabah. Kami tabah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari firman Tuhan ini mengajak kita semua supaya kita ditolong oleh Tuhan pada hari ini. Saya tahu ada banyak pergumulan yang Bapak Ibu hadapi. Bahkan dunia ini sedang dilanda pandemi. Kita tidak tahu sampai kapan. Ada pergumulan masalah ekonomi, ada pergumulan masalah sakit penyakit dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mari kita bersyukur bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan bahwa kita tidak boleh tawar hati. Jangan tawar hati menghadapi apapun, termasuk menghadapi kematian. Bapak Ibu yang sedang sakit, saudara tawar hati karena dalam menghadapi maut. Saudara yang percaya kepada Yesus, ingat bahwa Yesus telah bangkit dan telah mengalahkan maut. Penderitaan apapun tidak akan pernah kita dapat bandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Penderitaan Yesus jauh lebih besar untuk menyelamatkan kita. Karena itu, jangan berfokus kepada kesulitan yang kamu alami saat ini. Saudara, saya rindu supaya Bapak Ibu betul-betul menyadari bahwa
Ada kekuatan Allah yang melimpah-limpah dalam diri kita. Injil. Karena itu mari pelihara. Pelihara persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Pelihara hubunganmu dengan Tuhan sungguh-sungguh, agar engkau dibaharui dari hari ke hari. Dibaharui. Saudara makin hari makin cemerlang lewat kesulitan hidup, saudara makin cemerlang di hadapan Tuhan. Bukan makin loyo. Mari, saya mengajak kita semua ambil waktu saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh. Jika engkau sedang tawar hati, mari minta Roh Kudus menyelidiki hatimu. Mungkin engkau selama ini tidak memelihara hubunganmu dengan Tuhan. Tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh manusia batinnya. Apa yang dibutuhkan oleh batinmu. Yang dibutuhkan oleh rohmu. Mungkin engkau hanya memikirkan masalah kebutuhan makan dan minum setiap hari. Masalah kesehatan fisikmu. Tapi engkau tidak memperhatikan kesehatan rohanimu. Mari kembali kepada Tuhan. Atau Bapak Ibu yang saat ini belum mengalami kepastian keselamatan. Ini waktunya bagi Bapak Ibu. Katakan kepada Yesus, Tuhan Yesus, aku mau menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Supaya Engkau memiliki keselamatan itu. Saudara, bagi saudara yang selama ini bersungut-sungut dalam menghadapi pergumulan hidup, bahkan bisa mempersalahkan keadaan dan juga mempersalahkan Tuhan. Tapi firman Tuhan pagi ini mengatakan kepada kita bahwa penderitaan itu mengerjakan bagi kita. Tuhan memakai penderitaan itu sebagai sarana untuk memperbaiki hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami semua. Di hadapan-Mu semuanya terbuka. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup, lebih banyak kami mengeluh, berkeluh kesah, bahkan bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, bahkan tidak jarang kami menyalahkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami belajar pagi hari ini dari kehidupan Rasul Paulus, yang meskipun begitu banyak sudah dijabarkan penderitaan yang dialami, yang kami sendiri tidak pernah alami itu, tetapi dia katakan bahwa penderitaan yang dialami adalah penderitaan ringan dan bersifat sementara. Oleh karena matanya tertuju kepada kekekalan. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami seringkali berputar-putar dengan masalah hidup kami. Kami fokus kepada masalah kami. Kami tidak bisa melihat bahwa Allah sedang bekerja memperbaiki hidup kami lewat penderitaan. Tuhan, ampuni kami. Tolong kami Bapa di surga. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau berikan buat kami. Bahwa Roh Kudus itu juga menjadi jaminan bagi kami untuk kepastian keselamatan kami. Tapi sekaligus peranan Roh Kudus dalam hidup kami itu sangat penting dan sangat besar. Karena tanpa Roh Kudus kami tidak akan mungkin kuat. Terima kasih untuk Roh penolong yang Kau berikan, Roh penghibur yang Kau berikan kepada kami. Bapak, tolong kami supaya sebagai anak-anak Tuhan, kami jangan sampai tawar hati. Berkati kami semua Tuhan. Berkati kami semua. Meskipun ada banyak masalah dalam hidup kami, tolong kami semua supaya kami tidak tawar hati. Terima kasih Tuhan, Engkau memeteraikan kebenaran firman-Mu buat kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.